Baik, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas vlog. Jadi mungkin kalian sudah bisa buka e-learning dan nanti di bawah sini di halaman e-learning ini ada banner seperti ini. Terus nanti ada video penjelasan ini. Jadi linknya di sini sama link untuk pengumpulan tugas, bentuknya Google Form. Untuk deadline-nya itu tanggal 22 Desember. Nah, kalian bisa buka linknya ini. Jadi kalau kalian klik nanti kalian akan masuk ke sini. Nah, di sini penjelasan tentang tugasnya ya. Jadi tugasnya itu cukup satu orang aja yang ngisi. Jadi di kelompok itu satu orang aja yang ngisi. Jadi biar nggak double-double. Terus cantumkan kelas, kelompok, tema, NRP, dan nama di deskripsi video. Jadi biar videonya, jadi kadang ada yang ngirim cuma videonya aja tapi kita nggak tahu itu siapa gitu. Jadi biar bisa kami cross check untuk penilaian. Nah, formatnya seperti ini, PIB kelas A atau kelas B atau kelas apa, terus kelompoknya kelompok berapa, temanya konsep ketahanan air. Ini contoh saja ya, ini konsep ketahanan air di Jawa Barat atau di apa, atau mungkin kalian bisa bahas infrastruktur yang lain. Terus di bawahnya nanti ada NLP sama nama-namanya, kelompoknya siapa aja. Oke, untuk kelompok itu tolong kalian bisa koordinasi di dalam kelas, siapa kelompok yang mana itu membahas apa tema apa gitu. Jadi jangan sampai ada yang overlap ini ya, objek bahasannya. Oke, untuk apa namanya peraturannya. Jadi yang pertama itu kreativitas mahasiswa itu dalam penyampaian sangat ditekankan agar topik tersampaikan dengan baik. Jadi kalian harus bisa menjelaskan topiknya itu apa dan biar kami juga bisa tahu bahwa kalian itu paham atau enggak dan bisa menjelaskan atau enggak. Mahasiswa membentuk kelompok beranggotakan maksimal 5 orang. Jadi maksimal 5 orang. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, tapi maksimal 5 orang. Nggak boleh lebih dari 5. Terus vlognya di-upload di YouTube. Kadang ada juga yang somehow nggak bisa upload di YouTube dan mereka harus uploadnya di Google Drive. Ya udah kalau terpaksa seperti itu nggak apa-apa. Tapi yang penting linknya itu di-share ke saya gitu ya. Ke link ke form ini. Terus menampilkan identitas perguruan tinggi. Jadi di awal atau mungkin bisa sepanjang video juga boleh atau yang penting jelas bahwa ini kalian dari ITENAS. Terus kelima, di-upload dengan nama ITENAS underscore sipil underscore PIB 2022 underscore nama kelas underscore nama kelompok. Contohnya seperti ini. Terus keenam, menampilkan identitas anggota kelompok seperti yang tadi saya bilang, seperti yang di sini. Jadi ini siapa aja yang ikut di dalam pengerjaan vlog itu. Terus topik vlog ini ada beberapa. Ini kalian bisa pilih gitu ya. Ini ada tentang green construction, ada tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, transportasi berkelanjutan, green building, material berkelanjutan, atau ketahanan atau ketangguhan bencana. Gitu. Ini kalian bisa pilih yang mana aja gitu, bebas. Terus video berdurasi kurang lebih ini 10-15 menit. Kita tapi tidak terlalu saklek ya. Mungkin kalian bisa plus minus semenit juga nggak masalah gitu ya. Mungkin 9 menit atau 16 menit. Tapi yang penting isinya itu jelas, tahapan yang kalian sampaikan itu ada, diskusinya tuh kelihatan, materinya itu bagus, dan seterusnya gitu ya. Jadi video itu durasi ini cuma patokan saja gitu ya. Terus untuk topik atau studi kasus ini setiap kelompok berbeda, jadi kalian harus berkoordinasi di dalam kelas siapa yang ambil topik apa gitu ya. Jadi mungkin minta tolong ketua kelasnya untuk mendata siapa yang ambil apa, jadi biar nggak ada yang beririsan. Nah, untuk kontennya atau isi vlognya itu berbentuk kompilasi cuplikan video yang berkaitan dengan topik atau video yang kalian mau jelaskan gitu ya. Mungkin kalau tentang green building kalian bisa ambil dari beberapa sumber, mungkin dari berita, dari YouTube, dari apa. Dan juga kalian boleh ke lapangan kalau misalnya itu terjangkau ya. Kalian boleh ke lapangan, kalian shoot sendiri, kalian bahas sendiri. Untuk yang di tahun-tahun lalu itu ada yang beneran ke lapangan beberapa, ada yang ke lokasi, ada yang naik transportasi umum membahas transportasi gitu ya, dan lain-lain gitu. Untuk
di awal di 20 detik pertama atau ya sekitar segitu menampilkan seluruh anggota kelompok. Jadi yang terlibat itu siapa aja, kalian perkenalan diri lah gitu ya. Terus pendahuluan itu penjelasan proyek atau studi kasus atau topik. Jadi itu di perkenalan dulu. Jadi biar kami tahu itu mau membahas apa sih vlog itu. Terus ini dalam pendahuluan ini kalian jelasin jenis proyeknya atau studi kasusnya itu apa, lokasinya di mana, biayanya berapa, waktu proyeknya berapa lama, atau itu udah selesai atau belum, atau masih dalam mungkin dalam perencanaan atau apa. Nah itu kalian bisa bahas itu ya. Terus untuk pembahasan meliputi ini, tapi tidak terbatas ya. Jadi kalian bisa diskusinya bisa lebih jauh, lebih mendalam, terserah kalian itu. Ini apa yang membuat proyek itu dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan. Jadi itu kenapa sih topik atau infrastruktur itu bisa dibilang berkelanjutan. Terus argumennya harus jelas atau indikatornya untuk mengukur infrastruktur berkelanjutan tersebut. Terus kontribusinya ke SDGs itu seperti apa? Nah, itu sandingkan dengan metadata indikator SDGs. Ini kalian bisa cari dokumennya di internet. Itu ada indikator-indikator yang bisa dicapai untuk kontribusi ke SDGs itu ya. Terus siapa saja stakeholder yang terkait? Itu mungkin bisa jadi hanya pemerintah sama kontraktornya, bisa jadi juga ikut masyarakat, bisa jadi juga NGO terlibat, itu bisa bermacam-macam gitu. Terus bagaimana kelanjutan proyeknya, itu kedepannya seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah beroperasi, misalnya setelah konsolidasi selesai, apakah beroperasinya akan tetap berkelanjutan atau mungkin itu sudah proyek kalian yang kalian bahas itu sudah selesai, terus itu nanti di demolish atau seperti apa, itu bisa kalian jelaskan. Terus apa yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain. Di sini poin yang ingin ditekankan adalah kalian paham dan kalian bisa mengkritisi gitu ya, mengkritisi apa yang baik atau apa yang buruk dari studi kasusnya gitu ya. Jadi mungkin kalian ini infrastrukturnya bagus nih di segi A, B, C, D, E gitu ya. Terus nanti kalian juga bisa komentarin, tapi perlu ditingkatkan di bagian yang lain gitu ya. Itu yang lain tuh yang aspek-aspek yang bisa kalian bahas. Terus itu ada penutupan, salam dan lain-lain. Di sini ada beberapa contoh video di tahun lalu, ini kalian bisa cek. Ini yang lumayan bagus menurut kami. Di sini ya bisa kalian contoh lah. Terus juga ada video yang lain bisa kalian cek juga. Nah, untuk pengisian form ini biasa kelasnya kelas apa. Terus di sini kalian tulis anggota 1. Ini tolong ikutin formatnya. Jadi kalian tulis NRP-nya tuh seperti ini. Misalnya 111 terus nama kalian siapa gitu ya. Nah, jangan dari misalnya ini nama lengkapnya seperti ini ya. Nah, gitu. Contoh saya. Nah, jangan pakai strip, jangan pakai spasi atau garis miring. Jadi spasinya setelah NRP saja, terus nanti kalian namanya siapa gitu. Lengkap aja nggak apa-apa. Terus habis itu nanti di sini link YouTube-nya kalian taruh dan pastikan itu bisa diakses. Jadi kadang ada yang link YouTube-nya nggak mau diliatin, it's okay. Tapi yang penting saya bisa lihat gitu. Jangan di lock ya. Tapi bisa yang unlist gitu ya. Jadi tidak terlihat oleh banyak orang, tapi yang punya link itu bisa nonton, itu nggak apa-apa juga. Yang penting saya bisa nonton gitu, kami bisa nonton. Terus nanti kalian submit. Oke, mungkin segitu saja vlognya, penjelasan tugasnya. Silahkan gunakan waktu. Waktunya memang panjang, tapi ini membutuhkan waktu yang lumayan untuk bikin. Dan juga yang akan dites adalah pemahaman kalian tentang infrastruktur berkelanjutan gitu. Dan di lingkungan kalian seperti apa. Terima kasih, selamat mengerjakan gitu ya.